Mari kita mulai ibadah ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini, Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang merawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan, menyembah Engkau, bahkan boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang Engkau pimpin ibadah ini Tuhan. Dan Engkau sendiri yang dimuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan lagu kasih pola segalanya. Kaulah
lingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan hibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan hibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian menurut tiga. Pribadi yang mengenal Allah. Seperti rusa yang haus, rindu
kasih Bapa Allah dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur kembali pada sore hari ini Bapa. Engkau telah kumpulkan kembali kami di ibadah HBS ini di tempat Mbak Supri Bapa. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Roh Kudus menguasai dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau tambahkan hikmat, marifat buat beliau yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Boleh kami bisa melakukan firman-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari Bapa. Siap dibentuk lewat firman pengajaran-Mu Bapa yang dibentangkan oleh Bapa kembali sidang kami. Terima kasih Bapa, bila ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan menghancurkan dalam setiap ibadah HBS ini Tuhan. Di sini kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus segala setan iblis roh-roh jahat keluar dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, Hakim yang adil buat kami, dan Kaulah satu-satunya mempelai pada surga kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, saudara sekalian. Nah, pertama saya ucapkan selamat kita bersama-sama datang beribadah di sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Supri dan tuan rumah di tempat ini yang sudah membuka pintunya untuk kita bisa berbagi firman Tuhan. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah hadir, baik ya Bapak Ibu yang dari sekitar Manglongsari maupun yang dari manapun kita Tuhan memberkati kita sekalian ya. Kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita, PA kita, dan setelah itu nanti kita akan sharing. Dan seperti yang lalu-lalu waktu sharing nanti pertama kita berikan kesempatan kepada tuan rumah ya untuk mengucapkan sepatah dua patah kata ya, kata sambutan. Dan setelah itu Bapak Ibu yang mau sharing, bersaksi tentang firman Tuhan atau tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dipersilakan. Kita masuk pada satu tema di hari ini, yaitu keadaan kita kelak. Keadaan kita kelak. Kita buka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, yang membacakan, yang merenungkan, yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di waktu yang lalu di Kaliwiro ya, kita belajar bahwa menjadi anak Allah itu anugerah. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tetapi Tuhan yang melayakkan kita untuk menjadi anak Allah. Bukan hanya disebut sebagai anak Allah, tetapi memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, sekarang kita belajar, Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang kedua, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya.
belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Kita mungkin bisa ambil contoh diri kita pribadi, lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya sendirilah ya sebagai contoh masa kecil dulu itu, ya ketika masih kecil, ya saya ini susah makan, ya. Tidak mau makan sayur, ya. Menolak segala macam sayur. Akibatnya pernah bermasalah dengan pencernaan, ya. Dan kemudian setelah semakin besar semakin mengerti, oh ternyata kalau tidak makan sayur itu ada masalah nanti. Akhirnya saya makan sayur, ya, bukan karena suka, tetapi karena pengertian saya bahwa kalau tidak makan sayur nanti akan mengalami masalah. Jadi kita pun Bapak Ibu di masa kecil, kemudian remaja, kemudian masa dewasa, pasti ada perubahan-perubahan. Tidak mungkin kita anak kecil, remaja, dewasa, pengertian kita, pemahaman kita, perilaku kita masih seperti anak kecil. Ya, jadi kalau tidak ada perubahan justru tidak ada pertumbuhan. Tapi kita percaya ketika Tuhan memberikan pengertian demi pengertian, ya, kenapa ini, kenapa tidak itu, kenapa ini, kenapa tidak itu, maka kita dikatakan akan menjadi sangat berbeda. Dulu mungkin kita suka apa, sekarang mungkin tidak. Dulu mungkin kita tidak suka apa, sekarang suka, dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bayangkan dengan pribadi kita, tentu sangat sudah berbeda. Dulu saya masa kecil, ya kalau ada sesuatu yang suka, ada sesuatu yang mau dirayakan, pasti harus minta es krim misalnya, ya. Nah sekarang kita semakin besar tentu tidak seperti itu, ya. Kita bayangkan kalau kita semakin besar masih di jalan pulang gereja minta es krim, ya kan, minta es krim, harus beli es krim dan lain sebagainya, kan lucu. Tapi kita semakin besar, semakin dewasa, pengertian kita semakin berbeda. Hal yang dulu kita anggap penting sekarang bisa tidak penting. Hal yang dulu kita anggap tidak penting sekarang bisa menjadi sangat penting. Misalnya apa? Ibadah. Misalnya ibadah. Ya. Dulu kalau kecil mau sekolah minggu harus deal, ya, atau dalam hati ini wah ada Doraemon, habis Doraemon ada Jiban atau apa ya dulu ya. Habis itu ada yang Shinchan, habis itu ada apa. Jadi jam-jam sekolah minggu itu Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu anak sekolah itu kumpul dulu di pastori, nonton dulu. Setelah itu baru kemudian wah sekolah minggu gitu ya. Kemudian selesai. Jadi Bapak Ibu, bayangkan kalau kita sekarang seperti itu ya. Di besar kita mau ibadah, kumpul dulu di gereja, nonton bal-balan dulu ya. Nonton bal-balan baru kemudian ibadah. Tentu tidak seperti itu karena pengertiannya sudah berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan sekarang kita anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya bahwa hidup ini meskipun kita anak Allah perlu terus berproses dalam hidup ini. Sama seperti anak yang terus bertumbuh dewasa. Nah, kita melihat satu hal yang Rasul Yohanes katakan, kalau keadaan kita kelak itu dikatakan ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Dalam keadaannya yang sebenarnya, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita pun sekarang Bapak Ibu belum bisa melihat keadaan Tuhan yang sebenarnya, ya. Meskipun mungkin kita melihat di YouTube, di TV, berbagai macam kesaksian, ya, ketemu Tuhan, bolak-balik surga, turun naik surga, seperti naik tangga tuh ya, mau naik tinggal naik, mau turun tinggal turun. Tapi firman Tuhan katakan kita belum tahu yang sebenarnya. Kita belum tahu keadaannya, kemudian kita belum mengenal, melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Maka saya katakan jangan terlalu kita terpesona dengan berbagai macam kesaksian-kesaksian dan lain sebagainya yang itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Karena pada akhirnya semua akan terlihat dari buahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesaksian kita hebat, tetapi buahnya dalam hidup kita
tidak memberkati, maka orang bisa mempertanyakan bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa artinya ada waktu dari masa sekarang sampai kelak. Dan kita tidak bisa dengan percaya diri, dengan satu keyakinan, wah saya sudah kenal Tuhan, saya orang yang paling dekat dengan Tuhan, saya orang yang paling bisa kenal sama Tuhan. Tidak bisa, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, tiap-tiap hari perlu terus belajar, berdoa, bersekutu sama Tuhan. Karena apa? Kita belum tahu keadaan kita kelak, dan kita belum melihat Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, tapi yang kita tahu bahwa ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya. Kita melihat, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Matius pasal 5 ada satu ayat bagaimana kita melihat Tuhan. Matius di pasal yang kelima, di sana ada ucapan bahagia. Ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, amin. Dikatakan siapa orang yang melihat Allah? Dikatakan orang yang suci hatinya, atau murni, pure in heart, ya, murni hatinya. Dalam hatinya itu tidak ada sesuatu hal yang lain. Kalau memang dia katakan A, itu artinya A di hati. Kalau memang B, itu B di hati. Nah, maka firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang suci hatinya, murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita pun Bapak Ibu, artinya kalau kita kembali Pak Iwan dalam 1 Yohanes 3 tadi, 1 Yohanes 3 ayat 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Iya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Iya. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan kita belum tahu Tuhan itu seperti apa. Kita belum melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita pun dikatakan apa tadi? Belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi yang kita tahu apa? Bahwa siapa yang bisa melihat Tuhan dikatakan adalah orang yang suci hatinya. Artinya dalam masa penantian ini, masa penantian antara sekarang sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, di ayat yang ketiga dikatakan orang yang menaruh pengharapan itu menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang menaruh pengharapan, ya, artinya silakan, ya. Artinya bahwa bisa dilihat dari apa Bapak Ibu saudara? Kalau kita menantikan sesuatu, bisa dilihat dari cara kita menantikan, ya. Bisa dilihat dari cara kita menantikan. Kalau kita mengharapkan sesuatu, itu kita benar-benar mengharapkan atau tidak mengharapkan, bisa dilihat dari cara kita menantikan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin yang menantikan apa ya? Ya. Kalau pasangan hidup biasanya langsung yang menantikan jodoh, pasangan hidup, bisa kelihatan orang yang benar-benar menantikan pasangan hidup jodoh sama orang yang tidak terlalu memikirkan. Wah, sudah tidak mikir lah sekarang, Tuhan sudah mau datang, tidak mikir. Di sisi lain ada orang yang benar-benar menantikan, wah saya maulah pokoknya, ini caranya saya mau pasangan hidup, mau jodoh. Bisa dilihat orang yang benar-benar menantikan sama orang yang tidak terlalu peduli, tidak terlalu memikirkan. Ada lagi orang yang menantikan apa, misalnya satu hal dan lain sebagainya. Pasti mari Pak Saun, ya, menantikan berkat dari Tuhan, menantikan momongan, menantikan punya sesuatu, alat, kendaraan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari caranya menantikan, dari caranya mengharapkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka firman Tuhan tadi, setiap orang yang menaruh pengharapan
kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Artinya kita memang belum tahu keadaan kita kelak. Kita memang belum tahu Tuhan itu sebenarnya dalam keadaan yang sebenarnya. Tapi satu hal, ketika masa penantian ini bisa kelihatan Bapak Ibu, apakah kita benar-benar serius menantikan Tuhan atau kita tidak terlalu peduli dengan Tuhan, ya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, di sini belum nyata keadaan kita kelak, tetapi satu hal yang bisa kita lihat adalah bagaimana pengharapan kita terhadap apa yang kita nantikan, apa yang kita sedang tunggu. Nah, maka dikatakan tadi, orang yang suci hatinya itulah yang melihat Tuhan. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena dialah yang akan melihat Allah. Ya. Kemudian kita melihat lagi Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 30. Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belirang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan demikian juga terjadi seperti yang terjadi pada zaman Lot, makan dan minum. Sekarang kita pun makan dan minum gitu Bapak Ibu. Ya, bahkan sekarang dunia kuliner tuh sangat luar biasa. Tentang makanan tuh kalau di media sosial, di TikTok, di mana tuh biasanya yang view-nya paling banyak makan, tentang makan, minum, mereka kawin dan dikawinkan. Ya, ini juga yang terjadi sampai dikatakan mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Bisnis semua berjalan. Sampai sekarang semua berjalan. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turun hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan menyatakan dirinya itu, kalau kita pikir keadaannya akan mencekam, mengerikan dan lain sebagainya, kemudian kita bersiap-siap, oh Tuhan mau datang. Firman Tuhan katakan ternyata keadaannya biasa. Ya, keadaannya biasa, ada orang makan, minum, menjual, membeli. Tetapi dikatakan tiba-tiba demikianlah halnya pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya kita perlu waspada hari demi hari sebenarnya. Ya, ada orang yang kemudian wah santailah, Tuhan belum mau datang, Tuhan mau datang kapan tidak tahu, mungkin 10.000 tahun lagi dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan justru ketika orang tuh dalam keadaan biasa, makan, minum, membeli, menjual, bisnis biasa, mau beli online, ya, kita tunggu-tunggu barangnya dari paket, ya, paket ekspedisi 2 hari belum datang, kita komplain, ya, komplain lagi, belum datang. Oh ternyata tukang paketnya sudah diangkat sama Tuhan, kan, ya. Ternyata sudah pengangkatan, ya. Kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, artinya bahwa kita dalam melihat hidup ini, bahwa kita memang menjalani hidup normal hari demi hari, tapi dengan satu kewaspadaan, bahwa satu saat dikatakan akan ada saatnya di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Anak Manusia menyatakan dirinya dalam kekudusannya, dalam keluar biasaan, kemuliaannya dan lain-lain. Nah, maka kita dikatakan firman Tuhan berjaga-jaga dan berdoalah. Bukan hanya waktu ada siksaan, bukan hanya waktu ada berbagai macam gempa bumi dan lain sebagainya. Seringkali kan orang seperti itu, ya. Ketika ada gempa bumi, gunung meletus, kemudian ada mungkin pemberontakan, bom di mana-mana, kemudian orang pikir, wah sudah mau kiamat, Tuhan sudah mau datang. Ya, justru waktu-waktu itu orang waspada, berdoa semua. Kalau memang Tuhan sudah mendatang. Tetapi kita melihat firman Tuhan, justru ketika orang makan dan minum, menjual dan membeli, saat hidup biasa, dikatakan bisa terjadi Tuhan datang. Ya. Nah, artinya kita tidak tahu termasuk kapan kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu
bisa saat kita makan, minum, bisa saat menjual, membeli, bisa saat ya pokoknya keadaan-keadaan biasa. Ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita tidak pernah tahu waktunya kapan. Ya, dan dikatakan waktu itulah dikatakan kita bisa tahu sebenarnya bagaimana kita dengan Tuhan. Ya, apakah kita mengenal Tuhan hanya lewat pikiran kita, hanya Tuhan yang kita bayangkan sendiri, atau kita benar-benar mengenal Tuhan yang kita pelajari dari firman Tuhan. Ya. Nah, yang kedua tadi, yang kemudian di Lukas pasal 20 kita melihat lagi apa yang terjadi di kemudian hari, di saat itu, di dalam perumpamaan tentang kebangkitan. Ini gambaran tentang kebangkitan. 20 ayat 27 mulai Pak Iwan. Lukas pasal 20 ayat 27. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ini saya katakan firman Tuhan tadi katakan kita tidak tahu keadaan kita kelak, tapi kita melihat dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan apa ya, saya katakan cuplikan-cuplikan, cipratan-cipratan bagaimana keadaan kita kelak. Ya. Orang-orang Saduki mereka bertanya tentang seorang ya yang punya saudara laki-laki mati, kemudian tidak ada keturunannya, kemudian apa? Adiknya menikahi istri perempuan tersebut, kemudian mati lagi, adiknya lagi menikahi, kemudian mati lagi, sampai 7 orang bersaudara. Kemudian ditanyakan siapa yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan. Ya, firman Tuhan katakan, Yesus katakan orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Begitu penting ya, urusan kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, urusan perkawinan itu dikatakan di dunia ini, di kerajaan yang akan datang, firman Tuhan katakan tidak ada tentang kawin dan dikawinkan. Orang itu dikatakan tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, di satu sisi kita menyadari hal itu. Di sisi yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita diizinkan Tuhan di dunia ini, kemudian memiliki pasangan dan lain-lain, mari kita dikatakan memancarkan kasih Tuhan. Ya, mari kita mengasihi dengan kasih Kristus. Karena apa? Kesempatannya ya di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Nanti di surga dikatakan orang tidak lagi ayo bojo karo aku. Ya. Firman Tuhan dikatakan sana tidak ada lagi pikiran seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, maka ini menjadi satu gambaran, clue bagaimana keadaan kita kelak. Demikian juga kita melihat di sini Bapak Ibu tentang kebangkitan.
tentang bangkitnya, sebab mereka tidak mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Yang kedua, tidak mati lagi. Ya. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian tentang kekekalan. Kekekalan suatu saat nanti. Nah, maka firman Tuhan katakan Yesus itu, ketika kita percaya Yesus, ada jaminan hidup yang kekal. Artinya hidup terus-menerus kekal. Karena apa? Tidak dapat mati lagi. Sebaliknya, ya. Sebaliknya ketika kita melepaskan, ya, kita tidak lagi beriman di dalam Kristus Yesus, justru yang terjadi adalah hukuman yang kekal, siksaan yang kekal. Mau mati tidak bisa karena disiksa terus, karena tidak dapat mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka selama kita baca firman Tuhan, selama firman Tuhan ini masih menjadi firman Tuhan, artinya ini ya dan amin. Meskipun sekarang banyak juga pengajaran di mana mereka tidak percaya neraka. Alasannya apa? Karena mereka berkata kalau Tuhan itu mengasihi manusia, kenapa harus ada neraka? Ya. Seringkali ada pertanyaan seperti kenapa harus ada neraka kalau memang Tuhan mengasihi manusia? Kenapa tidak diselamatkan semua? Ya, dan lain sebagainya. Tapi kita kembali pada firman Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ada kehidupan yang kekal, ada juga dikatakan justru siksaan yang kekal. Bukan disiksa terus mati, karena tidak dapat mati lagi, tapi justru terus. Ya. Nah, maka di sini kita melihat ini bukan untuk sesuatu yang menakut-nakuti, tetapi untuk kita paham bahwa betapa mulianya apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di dunia yang akan datang. Itu yang dikatakan ya, tentang firman Tuhan. Janji tentang ibadah, misalnya ya. Di 1 Timotius, kalau nggak salah ya. 1 Timotius, pasal yang ke-4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Pak Iwan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, ada hidup ini, ada hidup yang akan datang. Ya. Apakah perkataan ini perkataan yang istilahnya gedabus gitu ya, bukannya? Ayat 9 coba Pak Iwan. 1 Timotius pasal 4 ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi ini bukan cerita, bukan hanya legenda, bukan hanya tahayul. Sebab di ayat 7 dikatakan apa Pak Iwan? 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, di dunia ini banyak dongeng, banyak cerita, tahayul, menakut-nakuti, tidak memberikan satu keterangan yang benar. Ya, firman Tuhan katakan jauhilah tahayul, dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau dibilang badani, artinya berguna tentang hal yang badani, ibadah, tetapi juga berguna untuk yang rohani, ibadah. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu sekalian. Dan kita percaya bahwa ketika di hidup yang akan datang itu Bapak Ibu, kalau firman Tuhan katakan di Wahyu pasal yang tentang itu segala duka dan air mata sudah tidak ada lagi ya. Di pasal berapa ya? Yang melihat pasal 21 Pak Iwan. Ayat yang keempat. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yes. Dikatakan tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu.
segala duka dan air mata dihapuskan, ratap tangis perkabungan diganti dengan sukacita, air kehidupan disediakan dengan cuma-cuma. Pujilah Allah karena kasih-Nya yang besar. Ya. Kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, di dunia ini lembah air mata, di dunia ini lembah dikatakan ratap tangis. Ya, kalau kita hubungkan ke masalah tadi Bapak Ibu, masalah kawin dan dikawinkan, orang bisa air mata, ratap tangis karena masalah perkawinan gitu. Kalau masalah menjual dan membeli, orang bisa air mata, kecewa karena masalah penjualan dan pembelian, ditipu dan lain sebagainya. Kemudian masalah-masalah lain dikatakan orang itu bisa kecewa dan lain sebagainya, ratap tangis karena masalah-masalah tersebut. Itu di dunia. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah kita punya pengharapan ke sana, ke surga? Apakah kita punya pengharapan ke surga? Nah, dikatakan di sana kita akan melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Segala yang lama telah berlalu, ya. Kemudian yang baru itulah yang akan datang. Nah, kita Bapak Ibu di dunia ini mungkin kalau dikasih skor atau apa ya, nilai kita mungkin tidak terlalu baik gitu ya. Tetapi mari tetap setia beriman pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Sebab dikatakan ketika sudah di sana tidak ada lagi ratap tangis, duka, air mata dan lain sebagainya, penyesalan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat dalam firman Tuhan ini, inilah yang menjadi pengharapan kita. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 15, kita melihat tentang kebangkitan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51. Monggo. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, sampai di sana kita melihat kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah kalau memang Tuhan sudah datang. Dalam sekejap mata. Jadi Bapak Ibu kalau memikirkan tentang kehidupan keadaan kita kelak, tidak bisa kita bayangkan saat ini, tidak bisa kita bayangkan dengan pemikiran kita saat ini. Dikatakan dalam sekejap mata semua akan berubah. Misalnya tentang tubuh kebangkitan Yesus yang bisa tembus di mana-mana. Murid-murid mengunci pintu, tahu-tahu tubuhnya Yesus sudah masuk. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Itu menjadi gambaran tentang kita pun dalam tubuh yang baru pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa dan kita semua akan diubah. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, milikilah pengharapan ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita dikatakan seperti firman Tuhan tadi, ketika kita punya pengharapan, terus kemudian kita ada pengertian dari firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Dikatakan tadi, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sampai kapan? Sampai kita ketemu dengan pengharapan tersebut. Ya. Orang yang mau masuk misalnya jenjang yang lebih tinggi, misalnya sekolah, kuliah, bekerja, dan punya pengharapan, kan pasti dia akan persiapkan diri dengan baik karena dia punya pengharapan itu. Orang yang punya cita-cita yang lain, dia pasti persiapkan. Nah, kita dalam menjalani hidup ini, makan, minum, menjual, membeli, bisnis dan lain-lain, satu hal jangan lupa, kapanpun kita sekejap mata bisa dipanggil Tuhan. Ya, kapanpun sekejap mata Tuhan bisa datang. Kita tidak tahu kapan. Maka dimanapun berada, biarlah ini yang menjadi firman Tuhan yang menguatkan kita untuk terus kita berpengharapan. Kita belum tahu kelak seperti apa, tapi yang kita tahu kita kerjakan. Kita nggak tahu
yang kelak seperti apa, tapi yang sekarang yang kita tahu itu yang kita kerjakan. Kalau ada hal yang salah kita perbaiki, ada hal yang benar kita teruskan, dan kita tetap setia dalam mengiring Tuhan sampai akhirnya. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan di sore hari ini kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Kita akan masuk dalam sharing, berbagi bersama. Dan mula pertama saya serahkan kepada tuan rumah ya, untuk memberikan sepatah dua patah. Selamat sore semua. Sore. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Gembala, penasehat dan Bapak Ibu semua atas kehadiran pada doa sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih apabila tempat yang kami sediakan sempit dan segala sesuatu yang kami berikan kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebenarnya saya ingin menyaksikan Tuhan, tapi saya nggak pintar ngomong. Tapi ngomong saya hanya sedikit menyaksikan kemurahan Tuhan selama hidup saya. Tuhan selalu menolong saya dalam setiap kebutuhan maupun dalam hal apa yang saya butuhkan, Tuhan selalu sediakan dan cukupkan. Walaupun dalam keadaan sakit juga Tuhan selalu tolong. Demikian saja, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Supri kesaksiannya yang memberkati kita sekalian. Tuhan kiranya selalu memberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap kehidupan Mbak Supri di rumah ini. Tuhan berkati. Silakan Bapak Ibu yang melanjutkan, Bapak Ibu-ibu, baik yang di sayap kanan maupun sayap kiri. Mas Agus. Shalom semuanya. Shalom. Mungkin kalau apa ya, dari dulu kalau Agus nggak sakit kayak gini, nggak mungkin Agus nyari kayak penyembuhan sampai ke Jakarta kemarin. Di situ sempet kayak dikecewain sama Tuhan karena waktu Pastor Jacqueline Kalose lagi nyembuhin orang, di situ ada 2 orang stroke, suami istri. Dia kayak orang Cina, udah pakai kursi roda, udah sama suster, dibawa suster, tapi dia suruh bangun, dia bangun jalan, suruh ngomong, dia ngomong, dia sampai lepas oksigen, dia benar-benar sembuh di situ. Terus kursi rodanya sampai didorong. Waktu itu si dalam hati cuma ngomong gini, Tuhan, kenapa dia yang orang kaya, ibarat kata dia mau operasi ke luar negeri itu kan bisa karena dia orang kaya, punya suster, dia bisa sembuh, sedangkan saya, kenapa saya nggak sembuh? Waktu selesai ibadah di ICI, Impact Community Indonesia, di gereja ICI, di situ ada, puji Tuhan aku bisa ketemu kayak Pastor Henny, Pastor Jacqueline. Di situ aku sharing, kenapa saya yang kayak gini nggak bisa sembuh. Dan terus dikasih tahu ada satu ayat yang ngomongin, bilang dia mungkin berdoanya dia udah dari beberapa tahun yang lalu, sedangkan kamu mungkin baru kemarin, mungkin belum dijawab, jangan pernah kecewa. Di situ sempet, oh iya sih, awalnya sih sempat kecewa sama Tuhan, kenapa mereka bisa sembuh, yang orang kaya bisa sembuh, sedangkan saya yang kayak gini nggak bisa sembuh gitu. Cuma sekarang ya waktunya yang bisa cuma pasrah dan berserah gitu aja sih. Dan puji Tuhan, mungkin kalau nggak sakit kayak gini nggak mungkin nyari penyembuhan kemana-mana gitu, nggak mungkin. Tapi ternyata lewat sakit ini benar-benar hidup
saya yang dulu yang mungkin Kak Yes tahu ya. Mungkin yang Kak Yes tahu, hidup saya yang dulu sekarang berubah total, dan puji Tuhan lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu aja sih guys. Amin. Terima kasih Mas Agus. Kami doakan tetap memberikan Tuhan memberikan kekuatan iman dan semangat dalam menjalani hari-hari. Mungkin ada yang mau melanjutkan? Saya melanjutkan. Iya, Pak Nana. Selamat sore. Selamat Semuanya. sore. Kalau bicara masalah kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, itu kita nggak bisa ungkapkan gitu loh, seberapa besarnya dia gitu loh. Cuman tadi pagi ini, kesaksian tadi pagi, saya kan sempat ke kuburan. Nah, ke kuburan ini udah 2 kali kejadian ini. Jadi habis nyabutin rumput, bersih-bersih, bangun itu gelap. Dalam hati saya, aduh saya bisa mati di sini. Saya sambil saya diam, saya duduk diam aja saya sambil mandang, udah nggak ada tempat ini, ada tempat saudara-saudara semua itu udah nggak ada tempat nih. Ini kalau saya mati ditanam di mana, saya gitu tadi. Saya berpikir seperti itu. Aduh Tuhan, gimana ini, saya bilang begitu. Saya bilang sama kakak saya bilang, aduh saya pusing, benar-benar gelap itu. Itu apa mungkin kurang darah apa Api, bagaimana api, gitu ya. kan, karena ya pagi memang jujur belum sarapan, belum apa, itu udah dijemput ke sini sama kakak kan untuk ke mana, ke kuburan gitu loh. Ya seperti yang di Facebooknya si ini Bapak Gembala tele katanya kan, benar. Nah itu saya juga tele tadi di sana gitu loh, tele orang tua di situ 2 gitu loh. Iya, itu aja sih kayaknya. Dan saya juga minta bantu doa. Mungkin saya nggak, kalau memang jalan Tuhan saya nggak balik lagi ke mana, ke Bali atau ke Flores itu loh. Saya mau usaha di sini gitu loh. Jadi saya udah tembusin kemana, ke Wadas Lintang gitu loh. Jadi ya saya mohon doanya aja, gitu aja sih. Itu aja sih. Amin. Pak Nano, terima kasih Ya. kesaksiannya. Sekarang sudah sehat ya Pak? Udah sehat Benar. tuh. Ini udah ngantar orang sakit juga. Ngantar orang sakit barusan. Iya, jadi sakit ngantar orang sakit. Puji Tuhan, Nano sehat selalu dan sukses untuk bisnisnya ya, rencana Amin. bisnis di Wadas Lintang. Ada lagi dari sayap kanan, dari sayap kiri, monggo. Iya, kedua kepak saya. Kepak sayap. Iya. Guru Nasar yang Guru Nasar. Guru dan Firman. Ya. Siap. Oh iya, Bu Bambang. Selamat sore buat ibu bapak yang saya kasihi, yang saya cintai. Jemaat Gunung Hermon, sebenarnya sudah berapa kali ibadah itu ya. Tapi saya mau maju, tapi masih juga saya belum digerakkan Tuhan. Terus tadi pagi kemarin saya ke tempat Mbak Tina. Main tuh dari Mbak Tina, kok rasanya aku ada apa ya, pertolongan dari Tuhan tuh begitu besar ya buat kaki saya. Ya memang sih seringkali kambuh, tapi saya percaya, saya bilang itu, saya berdoa. Juga Mbak Tina juga ngeluh sama saya, kok saya punya penyakit gini Bu Bambang, saya mau apa ya, mau berobat, bingung katanya, mau suruh berobat ke sana ke sini, katanya mau disedot. Terus saya bilang, jangan Mbak Tina, aku udah ngalami disedot tuh. Memang hanya sekejap tok itu, diambil satu minyak wangi press care satu itu disedot di sini, itu warnanya kuning. Saya bilang itu memang hanya sebentar, saya bilang itu ya. Tapi yang saya alami, ada tetangga saya kayak penyakitnya duluan saya sama dia, tapi karena saya punya prinsip, udah setahun lebih itu saya berobat nggak ada sembuh-sembuh. Waktu itu Pak Bambang masih ada. Saya bilang, Pak, saya udah bosan sama obat, sampai 1 hari sampai 20-30 obat, saya udah bosan. Saya mau cari dulu, tapi saya bilang, saya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, Pak. Saya mau cari yang baik buat tubuh saya, baik juga buat pikiran saya sama keuangan saya bilang gitu. Ya, terus saya minta sama Tuhan, saya bilang itu setiap kali saya berdoa, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, saya bilang, Tuhan, tunjukkan jalan terbaik bagi saya. Kalau memang Tuhan
masih sayang sama saya, masih cinta sama saya, tolong tunjukkan yang sebenar-benarnya, saya bilang itu. Saya kembalikan penyakit ini, saya nggak kuat, saya bilang gitu ya. Tiba-tiba saya waktu itu hari Kamis ya, saya kayaknya saya tugas itu, tapi saya bilang sama bombing saya nggak bisa berangkat karena saya nggak enak badan. Saya periksa ke puskesmas Silomerto. Dokter ayahnya seono sobo kayaknya itu, tapi puji Tuhan walaupun bukan seiman tapi dia kasih jalan yang terbaik. Saya bilang saya punya penyakit ini. Oh itu gampang Bu katanya gitu. Tapi itu kalau memang ibu kuat, saya kasih saran, tapi belum mesti 100 orang tuh bisa ngikutin saran saya. Ya Pak, saya kepengen sembuh. Ini nggak pakai uang, nggak pakai dokter, nggak pakai apa-apa. Cuma kalau mau ke pasar dapat murah meriah, bisa dimakan setiap hari. Kalau ibu mau tidur, mau nonton TV, mau jalan, mau kemana, bisa dibawa. Saya bilang, itu apa ya? Saya bilang itu pepaya, dia bilang gitu. Pepaya buat apa? Saya bilang buat dimakan. Itu konsumsinya itu. Tapi ibu juga harus punya prinsip lagi, kurangi makan. Misalnya ibu 1 hari 3 kali, 1 porsi itu dibagi 3, nah gitu. Dibagi 3 1 porsi. Udah 2 porsi dibagi lagi 3, bisa enggak? Nah gitu. Jangan makan ikan, ayam, daging segala macam, sayur-sayuran itu. Kalau bisa itu aja 1 hari itu pepaya 1 kilo 1 hari. Saya pikir saya ini burung apa ya? Saya bilang apa saya kelinci? Saya bilang gitu. Tapi saya bilang Tuhan, saya sambil dikasih tahu sama dokter, saya bilang Tuhan kalau memang itu jalan buat saya, Tuhan saya mau, saya bilang gitu. Puji Tuhan saya jalani selama 6 bulan. Enak sih batin ini, enak banget tiap hari tuh. Tapi saya puji Tuhan, saya bilang saya mau lah. Ketimbang saya berobat terus-terusan, saya bilang nggak ada ini kesembuhan. Setelah sampai Pak Bambang nggak ada pun, saya masih tetap itu 2 tahun 2018 saya kena, 2020 saya masih konsumsi sampai 2021 pertengahan saya baru berhenti. Ya itu, tapi badan saya sampai habis kan karena porsi nasi itu kurang. Tapi saya minta sama Tuhan, walaupun porsi saya kuat dikurangi, tapi saya minta dikuatkan Tuhan, saya bilang gitu. Saya masih mau ibadah, saya masih mau melayani Tuhan, saya masih mau ketemu anak cucu mantu saya bilang saya masih mau sehat. Puji Tuhan, Tuhan kasih jawaban, Tuhan kasih kesembuhan berjelang berapa tahun. Makanya saya bilang sama kemarin Mbak Tina, turutlah apa yang kata saya, jangan lupa apa yang saya udah jalani. Itulah saya bilang gitu. Belum mesti semua orang bisa ngikutin saran saya, memang itu mudah didapati dimanapun ada itu, saya bilang gitu ya, dijalanilah. Puji Tuhan saya sampai saat ini, walaupun mungkin kadang ya suka, mungkin kalau udah kecapean memang kadang ini lutut saya itu sakit, tapi saya sakit, saya makan lagi pepaya, puji Tuhan 2 hari kemudian sembuh lagi. Jadi itu memang intinya saya nggak boleh makan banyak. Ini kayak gini kan badan saya udah mulai naik lagi, sakit lagi kakinya. Kemarin saya kontrol lagi ke sana, Bu Bambang ojo nyalake aku ya, sampai mangan apa sampai gini-gini. Iya Pak, saking saya kepengen makan, tapi kalau bisa kurangi lagi porsinya itu. Puji Tuhan saya kurangin porsinya lagi. Kemarin saya timbang, kemarin udah 60, saya timbang lagi kemarin cuma 58, 2 kilo saya turun lagi. Jadi intinya saya harus mengurangi makan, dan sama Tuhan bilang saya harus tetap cari Tuhan terlebih dahulu. Nah itulah saya sampai saat ini, saya puji Tuhan masih bisa kumpul bersama ibu, bapak maupun ibu penasehat, Pak saya sama Cik Meme. Saya cuma minta bantu doa, semoga saya dikuatkan terus dan bisa selalu setia sama Tuhan. Terima kasih, dan sebentar mungkin mau rampung doa ini, saya minta didoakan. Besok saya mau pergi ke Bantul, rombongan itu yang dagang, saya minta didoakan sampai berangkat sehat, pulang pun sehat. Terima kasih, itulah kesaksian saya sama minta pertolongan doa. Amin. Terima kasih Tante untuk kesaksiannya, menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan berkati. Ya. Ada lagi ibu-ibu di sini? Kami ucap syukur Tuhan. Pada saat sore hari ini kami boleh berkumpul di rumah Mbak Supri.
dengan keadaan satu apapun Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendapatkan firman-Mu. Engkau telah membukakan rahasianya bagi kami Tuhan. Dan benar sekali Tuhan bahwa dunia ini adalah lembah air mata yang tiada hari tanpa masalah Tuhan. Setiap hari kami menghadapi masalah, dan kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami esok, lusa maupun kelak Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai harapan kami. Kami berpengharapan Tuhan, Engkaulah harapan kami. Nanti Tuhan, kami akan mendapatkan janji-janji yang Engkau berikan Tuhan, bahwa kami akan mendapatkan hidup selamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang telah membukakan rahasia firman-Mu, Engkau berkati berlimpah Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Dan kami akan menunaikan doa syafaat kami Tuhan. Terlebih dahulu ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, agar semua permohonan kami boleh layak Engkau beri jawaban Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mas Agus, Mas Titus, Oma, Bu Bambang, dan yang lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Kami percaya Engkau mengerti mereka, Engkau mengerti apa yang harus mereka lakukan, Engkau mengerti obat dan penyembuhannya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah tabib yang ajaib. Kalau Engkau sudah membukakan mata yang buta, kalau Engkau sudah membangkitkan orang yang mati, kalau Engkau sudah membuat orang lumpuh menjadi berjalan, kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menyembuhkan Mas Agus. Engkau akan memulihkannya. Mujizat-Mu nyata Tuhan buat kami yang percaya pada Engkau. Engkau juga akan menyembuhkan Mas Titus. Engkau juga akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga yang merawat, yang melayani Tuhan, berikan kesabaran. Juga Tuhan berikan berkat, sediakan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Engkau mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat kegiatan di gereja kami Tuhan, GPGH, baik itu kegiatan ibadah raya pada hari Minggu Tuhan. Tuhan kiranya lawat semua saudara-saudara kami semua jemaat GPGH Tuhan, supaya boleh datang berduyun-duyun beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di hari Minggu besok Tuhan. Penuhilah bangku-bangku gereja kami dengan jemaat-jemaat Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berkati para pelayan-Mu yang melayani kami pada hari Minggu nanti Tuhan. Ibadah remaja Tuhan, kiranya Tuhan juga akan berkati mereka. Kiranya apapun yang remaja rencanakan, retreat dan sebagainya Tuhan, tolong Tuhan berikan cuaca yang cerah, tubuh yang sehat, dan semua kebutuhan Tuhan cukupkan. Acara boleh berjalan dengan lancar di bawah pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan, berikan kekuatan, kesabaran, dan berikan juga jemaat anak-anak sekolah minggu yang boleh bertumbuh menjadi laskar Kristus yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besok Tuhan, Bu Bambang akan pergi ke Bantul Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, jagai
Bu Bambang dari berangkat sehat, pulang juga dalam keadaan sehat. Semua acara yang ada di Bantul kiranya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat negara dan bangsa kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, RT, RW Tuhan. Tuhan berikan mereka, para pemimpin kami itu Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan jujur, dengan adil Tuhan, dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama Tuhan. Dan keamanan ada di mana-mana, pendidikan, papan, pangan, sandang Tuhan, murah boleh dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Juga pemilu di tahun yang akan datang Tuhan, kiranya Tuhan menolong, boleh berjalan dengan lancar, aman, sejahtera Tuhan, tanpa ada pertikaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan kami telah membawa berkat dari-Mu, berkat firman-Mu. Dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Dan kiranya damai sejahtera tetap tinggal di dalam rumah ini Tuhan. Pertemukan kembali kami pada acara ibadah kami yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.